Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasiqun. Shadaqallahul azim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Dan sebaik-baik ucapan syukur adalah ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Selawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin sharing mengenai Islam, agama rahmatan lil alamin. Islam, agama yang memberikan rahmat bagi seluruh alam. Sebelum Nabi Muhammad diutus ke muka bumi ini, kondisi kehidupan manusia penuh dengan kehancuran. Inilah yang kemudian disebut dengan zaman jahiliyah. Zaman di mana kebodohan, pembunuhan, perzinahan, perbudakan, kemusyrikan adalah hal yang biasa yang terjadi. Namun, di tengah gelapnya zaman jahiliyah tersebut, lahirlah seorang nabi. Nabi yang diutus langsung oleh Allah sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 107. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Dan kami tidak mengutusmu wahai engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Mayoritas ulama sepakat kata rahmat pada ayat ini bukan hanya ditujukan untuk umat muslim saja, tetapi juga kepada umat selain muslim. Menurut tafsir Asy-Syaukani dalam kitab Fathul Qadir, beliau menafsirkan kata wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin menjadi ay wa ma arsalnaka ya Muhammad bisara'i wal ahkam illa rahmatan li jami'in nas. Tidaklah kami mengutusmu Muhammad dengan membawa hukum-hukum dan syariat melainkan sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia. Kemudian lebih lanjut, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam tafsir Ibnu Qayyim, beliau menjelaskan bahwa Islam adalah rahmat bagi seluruh alam. Bagi orang-orang yang beriman yang mendapatkan rahmat, orang-orang beriman akan mendapatkan kemuliaan baik di dunia maupun di akhirat. Bagi orang-orang kafir yang mengurangi beliau, mereka akan disegerakan kematian bagi mereka, karena itu lebih baik daripada mereka hidup dalam kekafiran. Bagi orang-orang munafik yang hanya menampakkan imannya secara zahir saja, mereka mendapatkan manfaat dari terjaganya nyawa, harta, keluarga, dan kehormatan. Dan bagi umat manusia, setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, Allah tidak akan mengazab mereka secara keseluruhan. Maka tidak ada orang kafir yang diazab secara menyeluruh, ditenggelamkan secara menyeluruh, dibenamkan secara menyeluruh, atau diubah menjadi binatang secara menyeluruh. Bagi orang kafir yang menolak rahmat, maka Islam tetaplah dikatakan sebagai rahmat. Sebagaimana obat bagi orang yang sakit. Ketika orang sakit tersebut tidak mau minum obat, maka obat tersebut tetaplah dikatakan sebagai obat. Sahabatku sekalian yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan rahmatan lil mu'minin, tetapi Allah mengatakan rahmatan lil alamin.
Artinya apa? Artinya Allah ingin memberikan rahmatnya kepada seluruh umat manusia, yakni dengan diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi terakhir, penutup daripada para nabi-nabi. Nabi Muhammad diutus penuh dengan kebahagiaan yang besar, penuh dengan kebaikan di dunia dan di akhirat, menyelamatkan umat manusia dan memberikan hidayah kepada manusia yang tersesat dalam kesesatannya. Inilah yang kemudian disebut dengan Islam rahmatan lil alamin. Sahabatku sekalian yang dimuliakan Allah, menjadi jelas bagi kita bahwa diutusnya Nabi Muhammad SAW adalah untuk mewujudkan Islam rahmatan lil alamin, Islam yang memberikan rahmat bagi seluruh alam. Islam yang rahmatan lil alamin dapat terwujud ketika hukum-hukum syariat-syariat ini dapat ditegakkan di tengah-tengah umat manusia. Karena Nabi Muhammad diutus dengan membawa hukum-hukum syariat-syariat yang akan ditegakkan ke umat manusia, maka ketika hukum-hukum dan syariat-syariat ini ditegakkan di tengah-tengah umat manusia secara kafah, secara totalitas, maka Islam akan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Rahmat adalah kebaikan, rahmat adalah kesejahteraan, rahmat adalah kemaslahatan, rahmat adalah kebahagiaan bagi seluruh umat manusia. Bukan hanya umat manusia, tapi seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Oleh karena itu, jika kita ingin menjadikan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam, maka kita harus menegakkan hukum-hukum syariat-syariat Islam di tengah-tengah umat manusia. Agar Islam yang rahmatan lil alamin dapat segera terwujud. Dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan rahmatnya kepada kita semua. Dan mudah-mudahan kita akan dikumpulkan di jannahnya kelak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.